Halo teman-teman, bertemu lagi dengan YouTube channel Frankuy, dan di video kali ini aku mau menceritakan alur film animasi yang berjudul Ice Age yang tayang pada 14 Maret tahun 2002. Dan film ini bergenre komedi pertualangan dengan sentuhan emosional yang memikat. Bagaimana, kalian penasaran dengan alur cerita lengkap film Ice Age ini? Kalau kalian penasaran, langsung saja kita masuk ke ceritanya ya. Let's go! Awal kisah dimulai pada zaman dahulu saat bumi masih diselimuti es. Hewan-hewan purba terpaksa bermigrasi ke selatan untuk mencari tempat tinggal baru yang lebih hangat. Saat itu di dalam barisan hewan-hewan terdapat seekor memon bernama Manfred yang berjalan berlawanan arah dan menolak untuk bermigrasi. Sedangkan di sisi lain terdapat seekor kukang bernama Sid yang tengah kebingungan karena ditinggal oleh kawanannya. Saat itu dia mencoba mencari kawanannya, namun tanpa sengaja dia membuat masalah dengan dua ekor badak yang mengakibatkan badak tersebut marah dan mengejar Sid. Saat itu untungnya Sid bertemu dengan Manfred yang mau menyelamatkannya dari dua badak tersebut. Karena takut dua badak itu akan mengejarnya kembali, Sid memutuskan mengikuti Manfred dan tidak bermigrasi seperti kawanannya. Awalnya Manfred menolak Sid bergabung dengannya karena Sid terus mengoceh dan membuatnya terganggu. Namun saat itu mereka berdua tanpa sengaja menemukan seorang ibu bersama bayinya di pinggir sungai. Dan ibu bayi itu memberikan bayinya kepada Manfred dan tidak lama setelah itu dia hilang hanyut terbawa arus sungai. Bayi itu ternyata menjadi sasaran sekawanan harimau saber-tooth yang ingin membalas dendam kepada ayah bayi itu karena ayahnya memburu harimau untuk mengambil kulitnya yang dijadikan sebagai pakaian hangat untuk manusia. Sebelum bertemu Manfred dan Sid, desa bayi itu diserang oleh kawanan harimau yang ingin mengambil bayi itu. Dan salah satu harimau bernama Diego ditugaskan oleh pemimpin harimau untuk mendapatkan bayi itu dalam keadaan hidup. Namun Diego gagal karena ibu dan bayinya bernama Rosan berhasil melarikan diri dengan melompat ke air terjun. Karena Diego gagal mendapatkan bayi itu, pemimpin harimau menugaskan Diego menemukan bayi itu bagaimanapun caranya dan menyerahkan bayi itu kepadanya di Gunung Halfpit, dan kalau tidak Diego lah yang akan dihabisi oleh pemimpin harimau tersebut. Kembali ke Manfred dan Sid, setelah menemukan Rosan, Manfred pergi begitu saja meninggalkan Rosan di pinggir sungai. Namun Sid tidak tega dan ingin mengembalikan Rosan kepada keluarganya. Saat itu tiba-tiba datang Diego ingin mengambil Rosan dari Sid, namun untungnya berhasil dicegah oleh Manfred. Diego saat itu mengatakan kalau dia ingin membantu mengembalikan Rosan kepada keluarganya. Namun Manfred tidak percaya hal itu dan mengatakan kepada Diego kalau dia yang akan membawa Rosan kepada keluarganya. Dan setelah itu pergi meninggalkan Diego dan menuju desa bayi tersebut. Saat mereka sampai di desa Rosan, desa itu sudah porak-poranda dan tidak terlihat manusia satupun. Dan saat itu Diego datang menemui mereka lagi dan mengatakan kalau dia bisa melacak keberadaan manusia lebih dari Manfred dan Sid. Karena hal tersebut, akhirnya Manfred memutuskan mengajak Diego menjadi pemandu jalan agar dapat mengembalikan Rosan kepada keluarganya. Setelah itu, mereka bertiga memulai perjalanan ke utara membantu Rosan tanpa mengetahui niat Diego sebenarnya. Saat di perjalanan, Rosan terus menangis karena kelaparan. Saat itu mereka bertemu kawanan burung dodo yang memiliki buah semangka dan Manfred mencoba membujuk burung dodo itu untuk memberikan satu semangka kepada Rosan. Namun kawanan dodo menolak dan berusaha menjaga semangkanya. Saat itu dengan sekuat tenaga Sid melawan kawanan burung dodo dan berhasil mendapatkan semangka itu dan akhirnya dimakan oleh Rosan. Tak terasa hari mulai malam dan saat itu mereka memutuskan untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Dan kemudian datang dua harimau menyampaikan pesan kepada Diego agar segera menyerahkan Rosan kepada pemimpin mereka. Saat itu Diego menyuruh mereka mengatakan kepada pemimpin mereka bahwa dia tidak hanya membawa Rosan namun juga akan membawa seekor memon. Keesokan harinya, Sid membawa Rosan menemui dua kukang betina di kawah lumpur dan Sid berharap dengan membawa Rosan bersamanya membuat dua kukang betina tersebut tertarik kepadanya. Namun tidak lama setelah itu, Manfred mengambil Rosan dari Sid dan meninggalkannya. Sialnya saat itu Sid bertemu kembali dengan dua badak musuhnya dan Sid berusaha lari dari kejaran badak tersebut dengan berpura-pura telah menjadi mangsa Diego. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mencari keluarga Rosan dan telah masuk ke wilayah pergunungan es. Di sana mereka bertemu seekor tupai yang berusaha memberitahu Manfred dan Sid bahwa dia melihat kawanan harimau melewati jalan itu. Namun sebelum Manfred dan Sid mengetahui hal itu, tupai tersebut diusir oleh Diego. Di perjalanan selanjutnya, Diego melihat sekelompok manusia melintas di pergunungan es tersebut.
Saat itu Diego langsung menyarankan Manfred dan Sid untuk melewati jalan pintas di gua es agar mereka tidak melihat para manusia itu. Awalnya Manfred dan Sid menolak, namun karena tiba-tiba terjadi longsoran salju, akhirnya mereka terpaksa melewati gua es tersebut. Di dalam gua es mereka sempat berpisah dengan Rosan dan untungnya mereka berhasil mendapatkan Rosan kembali. Di gua itu terdapat lukisan hewan-hewan purba termasuk juga harimau dan memon. Lukisan itu memperlihatkan keluarga Manfred yang diburu manusia dan hanya Manfred yang selamat dari kejadian itu. Rosan saat itu menghibur Manfred agar tidak bersedih. Di sisi lain, ayah Rosan dan kelompoknya terus berusaha mencari keberadaan Rosan menggunakan serigala. Sementara Manfred, Sid, dan Diego melanjutkan perjalanan mereka dan saat ini telah berada di atas sungai lava. Saat itu Diego hampir terjatuh ke dalam lava itu namun berhasil diselamatkan oleh Manfred dan mengakibatkan Manfred yang terjatuh dari tebing tersebut. Beberapa saat kemudian untungnya terjadi letusan lava yang mengembalikan Manfred bertemu dengan teman-temannya lagi. Diego saat itu sangat takjub dengan tindakan Manfred yang rela mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan Diego. Saat itu Manfred mengatakan bahwa itu yang seharusnya teman lakukan. Di sisi lain, kawanan harimau sedang merencanakan penyergapan terhadap Manfred. Kawanan harimau itu sudah tidak sabar lagi menjadikan Manfred sebagai mangsa mereka. Dan mereka saat itu sedang menunggu kedatangan Diego, Manfred, Sid, dan Rosan. Sementara rombongan Manfred sedang beristirahat karena badai salju menerjang mereka. Saat itu Sid menyalakan api unggun agar Rosan merasa hangat. Dan untuk pertama kalinya saat itu Rosan berjalan di hadapan Manfred, Sid, dan Diego. Mereka sangat senang melihat hal itu, ternyata bayi itu sudah tumbuh besar. Keesokan harinya, rombongan Manfred melanjutkan perjalanan dan telah sampai di pergunungan Halpik. Diego saat itu merasa menyesal telah membohongi Manfred dan Sid dan akhirnya memberitahu mereka bahwa kawanan harimau sedang menunggu kedatangan mereka untuk mengambil Rosan dan menjadikan Manfred sebagai mangsa mereka. Manfred sangat marah karena Diego telah mengkhianatinya dan ingin menghabisi Diego saat itu. Namun Diego mengatakan kalau dia sudah berubah pikiran dan mau membantu mereka melarikan diri dari kawanan harimau yang mengincar mereka. Beberapa saat kemudian, Diego mendatangi kawanan harimau untuk menggagalkan rencana mereka menghabisi Manfred dan Rosan. Diego saat itu berusaha menjebak kawanan harimau dengan menyuruh mereka mengejar Sid yang sedang membawa boneka salju yang mereka kira itu adalah Rosan. Saat mereka sedang mengejar Sid, tidak lama datang Manfred menjatuhkan mereka menggunakan dahan pohon dan satu harimau lagi diinjak oleh Sid ke dalam batu yang berlubang. Namun beberapa saat kemudian kawanan harimau tersebut datang kembali melanjutkan rencana mereka untuk menyerang Manfred. Dan saat itu Diego menghadang mereka menyerang Manfred dan menyebabkan Diego terluka parah. Melihat Diego terluka parah karena membela dirinya, Manfred melawan kawanan harimau itu sendirian dengan melemparkan pemimpin mereka ke dinding batu dan membiarkannya tertusuk es yang terjatuh dari dinding batu tersebut. Melihat pemimpin mereka telah tiada, akhirnya kawanan harimau lain melarikan diri dari tempat itu. Saat itu Manfred, Sid, dan Rosan sedih melihat Diego terluka parah demi melindungi mereka. Diego saat itu meminta maaf karena telah membohongi mereka dan menyuruh mereka segera menemui kelompok manusia tanpa dirinya sebelum para manusia meninggalkan pergunungan Halpik. Akhirnya saat itu mereka melanjutkan perjalanan tanpa Diego dan berhasil menemukan ayah Rosan di pergunungan Halpik bersama kelompoknya. Manfred saat itu mengembalikan Rosan kepada ayahnya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelum pergi, ayah Rosan memberikan kalung milik Rosan kepada Manfred sebagai ucapan terima kasih telah mengembalikan Rosan kepadanya. Sedangkan Rosan saat itu memeluk Manfred dan Sid untuk mengucapkan perpisahan kepada mereka. Kemudian datang Diego menghampiri Manfred dan Sid dengan keadaan tertatih untuk melihat Rosan pergi terakhir kalinya. Melihat Diego telah kembali baik-baik saja, Manfred dan Sid sangat senang dan mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka menemukan tempat hangat untuk ditinggali. Nah teman-teman, itulah alur cerita film Ice Age yang tayang pada tahun 2002. Bagaimana? Sangat seru bukan? Dan film ini masih ada kelanjutannya ya teman-teman. Kalau kalian penasaran dengan kelanjutan film ini, langsung komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian agar kami selalu semangat membuat video yang dapat menghibur kalian. Dan mohon maaf jika selama menyampaikan cerita ada kesalahan dalam ucapan. Dan sampai ketemu lagi, dadah!